cek 1 2 cek. Sudah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain, amma ba'd. Hadirin, Bu Bapak, Saudara, saya berikan pengantar sebelum masuk ke materi utama. Pengantar yang pertama, ini kajian menurut saya seri kedua. Seri pertamanya di Al-Basit, tempatnya Pak Sugeng. Itu seri pertama. Seri pertama akhlak Rasulullah, yaitu menyangkut urusan anak angkat dan besanan. Masih ingat? Ya. Anak angkat surat Al-Ahzab surat 33 ayat 40. Tapi tidak dibahas, hanya menunjukkan saja yang belum tahu. Al-Ahzab 33 ayat 40 itu anak angkat. Anak angkat tidak pernah sama dengan anak kandung. Sekarang besanan. Yang besanan surat 59 Al-Hasyr ayat 7 itu besanan. Iya. Jadi ada di Al-Quran besanan itu ada ya. Cuma persoalannya kalau besanannya sama-sama nyari yang kaya supaya hartanya tidak kecampur pada orang yang kismin, di sini keharamannya besanan. Di situ yang tidak boleh. Sahnya sah, tapi pernikahannya mohon maaf ada unsur pelaknatan dari Allah. Karena PT CV-nya biar tidak kecampur kepada orang-orang kismin. Padahal Pak Sugeng orang kaya itu butuh kismin. Lah pabriknya gak butuh tenaga kerja. Mobil Volvo-nya itu nek ban gempos gak butuh tambal ban, gak butuh. Malah dijemput omahe ndok tengah kuburan diceluk iya, dijemput. Butuh tengah bengi nambal ban. Itu pengantar pertama. Pengantar kedua, mohon maaf, saya semakin hari ini tidak boleh dihapus ya, jangan ada yang dihapus kata-kata saya. Saya bertanggung jawab penuh. Begitu. Usia saya sudah 62. Iya. Kalau ditambah 10 kan 72. Iya. Itu pun kalau nututi, kalau tidak nututi kan ya harus masuk kolong tanah. Hadirin, pemerintah ini oleh dodro tambah nemen. Iya. Tambah nemen. Jadi bencana COVID-19 itu juga rebutan kekayaan oleh orang-orang elit. Hak murni, wallahi demi Allah, mereka memperebutkan tentang kekayaan itu. Makanya yang kismin semakin amblek, yang kaya semakin kaya. Bayangkan PCR itu kulaannya ndak di Tiongkok 60.000. Awal COVID PCR dijual 2 juta. Kulaannya 60.000. Dilacak sama Aiman dari Kompas TV. 60.000. Modun 1,5 juta, modun 900, modun 750, modun 275. Sekarang hapus hilang. Lah itu ternyata WI Menteri. 1 WI Luhut, 2 WI Erick Thohir keluargai. Presiden cuma wajib PCR. Ya Allah. Ya Allah, subhanallah. Dodo iki loro. Iya. Kok ngene sih? Pemerintah kok gak ngayomi karo rakyate. Rakyate ditekek kaya ngene. Ya Allah, subhanallah. Ini tidak dihapus loh ya, apa aslinya loh ya? Iya, subhanallah. Subhanallah. Notok luar biasa biang keroknya. Subhanallah. Terakhir kon nerangno muhajir. Oleh presiden karo Luhut budal nang ngene luar negeri. Allahu Akbar. Subhanallah. Dari awal sudah diendus bahwa Covid proyeknya para elit. Memang betul proyek benar itu. Saya sampean bayangno 20.000 kalau dijual 2 juta. Saya sulit nalar berpikir yang cerdas itu.
sudah di 2 juta awal persyaratan untuk terbang sama kereta, ya. Ya Allah Akbar. Terakhir pengantar terakhir fatwa Majelis Ulama ada 2 sekarang. Dulu saya ungkap di Al-Basit, fatwa Majelis Ulama haram hukumnya uang mas kawin ditaruh di figura. Kalau uang asli haram, harus diganti uang fotokopi karena peredaran uang nanti macet. Jelas? Sampean bayangno uang mas kawin itu 150.000, itu lah Mojokerto. Iya. Lah sehari ini 40 miliar. Sehari ini itu 40 miliar. Nah, kalau taruh figura lah ya. Terakhir Majelis Ulama diwakili dari Ujung Pandang memberikan sederet uang atau sesuatu kepada pengemis hukumnya haram dengan berbagai alasan. Saya tidak usah ngomong hadisnya. Orang kismin, orang minta-minta, kelak nanti di akhirat itu tidak pakai kepala, karena malunya di sini sudah dialami. Jadi nanti di sana tidak pakai kepala. Hukumnya haram memberikan kepada pengemis karena membiarkan mereka tidak punya kreasi. Jelas? Membiarkan mereka tidak punya kreasi untuk usaha. Begitu. Jelas ya? Nabi Muhammad sendiri mencela betul tentang pengemis. Ya, tentang pengemis. Nabi Muhammad mencela betul. Betul-betul mencela. Ya. Orang yang kerja keras itu yang dipuji oleh agama, yang diwakili oleh Rasulullah sebagai identitas agama, begitu. Baik, sekarang Anda disuguhi 2 akhlak Rasulullah menyangkut Maulid Nabi. Maulid Nabi ku sing ana mek ngene tok lho. Sampeyan delok Pak Sugeng waktu aku ndok kono iku. Yahu marhaban. Iya. Ya apa? Allahu Akbar. Subhanallah. Dulu diangkat sana 2. Anak angkat sama besanan. Sekarang diangkat 2. Petunjuk agama, akhlak Rasulullah dan Rasul sendiri sebagai pelakunya, yaitu nikah. Di dalam perjalanan pernikahan, nikah selain di hadis ada, di Al-Quran jauh lebih tegas lagi. Nikah itu disuruh agama, bahkan kebutuhan mendasar. Jadi agama itu mengancam orang laki-laki suka laki-laki, itu diancam oleh agama. Sebab nanti keturunan ini habis. Yang namanya kaum Lut ada di Yordan, buminya dibalik oleh Allah. Itu ya. Baik. Di tengah perjalanan nikah yang oleh agama selain diberikan hukum wajib bahkan kebutuhan mendasar dalam hidup, entoh di tengah perjalanan terjadi syikok. Syikok itu retak. Syikok itu retak. Pecah. Didandani dipolut, gak kena. Didandani dipolut, gak kena. Nah, di sini agama baru angkat tangan. Cerai. Cerai ada petunjuk agama. Ya apa cerai menurut agama? Kan begitu. Iya. Oke ya. Baik, sekarang nikah dulu ditunjuk oleh agama. Nah, ya apa nih pemuda sama pemudi itu tidak mampu? Masjid urunan. Masjid urunan. Sebab nikah sekarang ini di pengadilan agama, asal sampean gelem nang KUA, teko rono sak waline sak saksine, gak bayar, gratis. Jelas? Iya. Sing diundang ndok ngene KUA wajib hanya 24. 25 enggak boleh. Apa Pak Sugeng enggak 24? Sebab jumlahnya teh botol ndok sak kerat iku 24. Dadi yo Pak Wito barang gak oleh, gak uman ya, gak uman. Oke.
Baik. Direkam oleh Al-Quran surat An-Nur surat 24. Yes. Ayat 32. Diterjemahkan? Nggih, 32. Diterjemahkan keras. Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mengetahui. Dari ayat ini jenengan bawa pulang. Ci angel lepon anu gelek pekerjaan. Rabekno menurut ayat ini. Baru karunia Allah turun. Adik selanang wis umur 24, rabekno. Iya. Dipakani apa? Dipakani beras, dipakani sego. Iya. Ya sementara urunan, boyo apa carane? Iya. Nek nurut ayat iki rabekno. Nek nurut ayat iki sampean nat dalam-dalam. Wa ankihul ayyama minkum was-solihin min ibadikum wa imaikum. Nikahkanlah orang yang sendirian dan nikahkanlah orang yang sudah layak nikah tapi belum punya bondo. Subhanallah. Belum punya bondo bandu. Iya. Iyakunu fuqara yuhnihumullah. Jika waktu itu sebelum nikah atau pas nikah dia masih miskin, yuhnihumullah. Begitu akdu nikah oleh Allah pelan-pelan rahmatnya diturunkan. Yuhnihumullah, oleh Allah dibikin kaya. Dibikin kaya. Si kok ro nek sampean kok dibikin kaya itu. Sing lanang ndok nisore tol, iya. Begitu tapek mantu kan wis di omah, wis nang nggonku wisan. Ngerti ya? Loh, wis di omah. Iya. Sepedaku nganggur, tak kongkon, aku tuku maneh, anyar. Bisa begitu bisa, wong iku sudah menjadi anak mantu kok. Iya. Kok bisa? Wingi-wingi cuk wangele. Iya. Allah. Berikutnya yang ketiga, keterampilanmu apa, Nak? Saya punya IT, Pak. Tapi saya nyoba ngelamar kemana-mana, sulitnya bukan. Baik, Bapak punya kenalan. Tak silaturahim, tak jak, dites, lo masuk. Ya. Wingi-wingi 6 tahun niku ijazah sampai lecek digawe ngelamar niku. Iya. Begitu nikah. Lagi ayatnya. Iyakunu fuqara. Ini in syartiyah. Jika waktu itu kamu miskin, kesmin, dijadikan oleh Allah kaya. Paling enggak kaya hati. Wis kadek ngelirik Markona ndok pasar wisan. Jelas? Iya. Yang jelas kaya hati. Ya Allah, ya Allah. Ini. Cuma Pak Sugeng besan gak gelem. Pak Musa wareke menyambut gene Senin Kemis. Justru Senin Kemis iku narabekno cek iso bendino cek gak Senin Kemis. Arek wis kadung padha cintae. Justru cek gak Senin Kemis narabekno. Di sini saya kepingin mematahkan argumen di masyarakat. Jelas ya? Allah apa? Saya patahkan argumen itu di masyarakat. Ya iki gara-gara dua ayat iki. Iyakunu fuqara. Jika waktu itu kismin, fakir, dijadikan oleh Allah kaya. Saya jawab, saya. Apa kira-kira rahasianya Allah kok menurunkan rahmatnya menjadikan kaya? Begitu berani nikah. Yes. Ngacung. Monggo, sapa sing jawab? Pak Sugeng ngawali. Sudah menjalankan saya. Boleh, tapi itu standar saja ya, standar. Monggo, yang lain. Why, ada apa di balik itu? Loh, iki ayate. Ayate iki lho. Enggak boleh orang sendirian itu enggak boleh. Membujang itu enggak boleh. Kecuali udzur syar'i. Pak Wito paham udzur syar'i ya? Iya. Udzur syar'i lanang tahu tempur di nang tim-tim kono, iya. Manuke kena setip jedas ngono iya. Bolak-balik gak iso. Iya, lah kan percuma mengecewakan. Itu ada udzur syar'i. Paham ya? Nah nek ngono ya ijen.
kecuali ada udzur syar'i. Begitu. Kecuali ada udzur syar'i. Jelas ya? Baik. Selama tidak ada udzur syar'i, jangan takut nikah itu gara-gara kismin, gak duwe. Sampean berarti melanggar ayat ini. Ini seru ayat kau yang ini tolong ditularkan kepada yang lain. Tidak boleh membujang itu, tidak boleh. Tidak boleh membujang. Subhanallah. Jelas ya? Iya. Nggih, siapa yang bisa jawab? Monggo. Kenapa rahmat Allah baru turun ketika dia nikah? Ayo, monggo. Kira-kira apa? Monggo, jawabannya. Ada yang usul? Monggo. Jangan takut salah. Ngaji ini suwe ini sampai jam. Iya. Ada 2 bersatu, boleh. Pak Sugeng mendekati 11-12. Sebab waktu itu wani ngerambut anak Yutun. Di sini ada tanggung jawab. Asalnya kan urip pijen. Sekarang berani ngerambut. Di situ rahmat Allah turun. Tapi nikah ya ojo model selebriti Jakarta. Cuma ECP-cep tok. Paham ECP-cep ya? Cep to, ECP-cep podo kroso iya, cuma podo cep. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ini diniati lahir batin dunia akhirat. Iya, begitu. Subhanallah. Yuhnihumullah. Oleh Allah dijadikan kaya. Hanya saja batasannya berapa Pak Musa kalau laki kalau perempuan? Memang secara soreh, secara jelas tidak ada. Hanya Muhammad waktu itu belum jadi nabi memberikan sinyal nek lanang selawe. Nek lanang selawe. Memberikan sinyal. Oke, karena selawe dianggap usia establis, wis mapan. Jelas ya? Baik. Kalau perempuan sama sekali tidak ada sinyal. Hanya Departemen Agama, Kementerian Agama memberikan arahan kalau perempuan itu manjing usia 20. Karena di bawah 20 itu konon medis ikut membantu melahirkannya itu ngalami risiko. Dan kelahiran terbaik itu perempuan antara 20 sampai 30. Itu terbaik. Itu terbaik. Setelah itu ngandung risiko. Jelas? Seperti itu gambarannya. Jadi kalau laki ada sinyal kisaran 25. Jelas ya? Baik, seperti itu yang digambarkan. Sampai di sini di Berontong pertanyaan sebelum pindah ke yang lain. Monggo. Apa kira-kira? Monggo. Jadi pernikahan ini tidak sekedar wajib tapi kebutuhan mendasar. Nggih, silakan. Ayat tadi itu berlaku untuk poligami. Sementara saya jawab, nampaknya ayat ini untuk ngawali, ya, untuk ngawali. Poligami itu pintu emergensi. Poligami hanya pintu emergensi. Saya belum menemukan ayat di Al-Quran ini dipasang oleh Allah double, yaitu adil. Yaitu ayat tentang poligami. Di depan dipasang adil, di ujung akhir dipasang adil. Itu belum ada ayat seperti itu. Itu menyangkut poligami. Yang lain tidak ada. Dipasang double oleh Allah. Apa maknanya? Betapa yang namanya adil di dalam hal urusan istri itu luar biasa. Allah sampai mau wanti-wanti model seperti itu. Rasul sendiri pernah sambat, ya Allah, menyangkut giliran saya ketika ke Aisyah itu gelora cinta saya kok lebih tinggi gara-gara dia satu-satunya yang perawan. Ya Allah Gusti, jangan sampai nanti di akhirat jadi persoalan ya. Rasul ndonga koyo ngono. Awak dhewe ngomong ini tak lho, gak adil pisan. Ya Allah Dek, kopi ki gak koyo sing ndok kono. Iya.
Ndok kono iku ana sak gandengane gedang goreng bareng. Ndok kene kok wis pahit ati ijenan. Wis. Iya. Itu kan ganggu perasaan. Paham ya? Paham ya? Kalau Anda punya bakat untuk ngomong perasaan, ya enggak apa-apa. Kalau enggak bakat jangan. Ya. Nanti gak urung tambah. Iya. Begitu. Saya enggak punya potongan, iya, begitu. Oke ya, baik. Yang lain diberondong lagi sebelum saya pindah ke perceraian. Allah turun. Sendirian, karena belum ada tanggung jawab. Letak tanggung jawab itulah baru rahmat turun. Sampeyan nyoba ndok kampung, nyoba. Aku iki rezeki kok sakmene wae ya. Lho sampeyan budal nang masjid, nang sekolahan, nang ngene panti asuhan. Kira-kira aku iso bantu apa? Dadak sampeyan iki kekurangan dana koyok ngene. Sampeyan bergerak dodol kupon, rezeki sampeyan lak siji. Sebab saya ada peduli kepada yang lain. Wis tak alami bolak-balik. Bolak-balik tak alami. Allahu Akbar. Subhanallah. Bolak-balik ta'ala. Ada ikut peduli tanggung jawab kepada yang lain. Ojo urip ngomongno awakmu tok ring satu, anak dan istri, putu, selesai. Jangan. Hidup ini untuk Allahu Akbar. Subhanallah. Jelas ya? Iya. Sampeyan coba. Rizki koyok sarung metel, ya gampang. Pendak sobo, kerukupan sarung ae apa maneh udan-udanan. Wis aja nang ndi wis meneng ae. Semeneng ae. Wis. Iya. Ana apa-apa juga ndak mau tahu. Ya sudah. Sudah. Oh, ndak omah tok iki lho, ndak omah tok. Ngapunten nggih? Ya. Saya operasi yang kiri sudah selesai. 1 bulan langsung bablas kanan. Masih pengantar, kalau gitu pengantar lagi. Operasinya 20 menit, baik kanan maupun kiri. Tapi tidak boleh langsung bareng, tidak boleh. Harus satu-satu. Ketika yang kiri dioperasi, yang kanan otomatis ya parkir. Oke ya, baik. Begitu yang kiri dioperasi, itu total tidak boleh kena debu, tidak boleh kena air. Tapi tiap 1 hari harus ketetesan obat dari rumah sakit 6 kali yang habis dioperasi tadi itu. Harus kena 6 kali. Setelah 16 hari, ini yang kanan, hari ini ke-16 yang kanan, persis saya boleh rukuk sujud. Baru boleh kena air. Walaupun ada tambahan tetesan 1 hari 4 kali. Oke ya. Saya punya kesimpulan, kalau mata ini tidak kena air, katakan air wudhu, mata ini kering, sampean geladapan gak iso ndelok suwe-suwe karena mata kering. Islam mengharuskan sehari wudhu 5 kali, harus kena siram air. Saya baru kena mata itu baru berpikir, ya Allah, wudhu itu tidak sekedar wajib, tapi dibutuhkan oleh mata supaya pelumasnya itu jalan terus. Itu baru wudhu untuk sholat wajib. Lah wudhu untuk berangkat perjalanan, wudhu untuk jemput anak, jemput istri, jemput cucu, keluar dari rumah, kan punya wudhu, itu lebih baik. Sehari bisa 16 kali wudhu. Berarti ini berapa yang kebasuh kena ulinya air itu tadi. Jadi tidak boleh Pak Sugeng, mata kering itu tidak boleh. Minimal 5 kali untuk wudhu harus. Saya baru denger, ya Allah, ya Allah. Di sini kita punya Islam itu top markotop, luar biasa. Oke ya, baik, seperti itu. Apa tadi itu? Saya nerangkan apa? Oh, poligami sudah selesai, sudah rampung ya, sudah rampung. Oke, baik. Sekarang jenengan saya geser. Kalau ini tidak ada pertanyaan, saya geser. Di tengah perjalanan terjadi syikok, terjadi retak. Kenapa kok retak? Ya
Kenapa kok retak? Ya gak cocok. Gak cocok itu retak, bahasa Arabnya syikok. Islam menghargai keretakan itu, dan pada akhirnya Islam ngetok palu lewat pengadilan dan akhirnya talak atau cerai. Persoalannya adalah sebelum mengantarkan ke talak itu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Ojo niru selebriti yang ada di Jakarta. Oke, baik. Surat An-Nisa, surat yang keempat. An-Nisa surat yang keempat. An-Nisa surat yang keempat. Nggih. Ayat kita ini yes 34. 34. Silakan terjemah. Terjemah. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu pemimpin, pembimbing kepada nisa, perempuannya, yakni istrinya. Kenapa? Sebab kata Allah, bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'din. Masing-masing oleh Allah diberikan kelebihan. Peranan laki tidak bisa diganti oleh istri, peranan istri tidak bisa diganti oleh suami kecuali terpaksa. Kenapa laki-laki dilebihkan, perempuan juga punya kelebihan? Sebab wabima anfaqu min amwalihim, karena laki-laki membiayai urusan rumah tangga mereka. Pertama ada mas kawin sebagai lambang tanggung jawab. Yang terberat bukan mas kawinnya, mas kawin itu DP. Yang paling berat itu bulanan itu loh, SPP-nya bulanan itu loh ya. Oke ya, oke baik. Fassalihatu qanitatun hafidatun lil ghaib. Perempuan-perempuan yang soleh yaitu tidak lain menjaga harta benda, menjaga rahasia lil ghaib ketika laki-laki tidak ada di rumah. Bima hafidallah, dengan demikian Allah juga akan menjaga mereka, Allah akan menjaganya. Namun demikian di tengah perjalanan, wallati takhafuna nusyuzahunna, di tengah perjalanan terjadi nusus. Nusus itu terjadi serong, berarti tidak lurus. Yang dimaksud adalah istri. Faiduhunna, maka faiduhunna, ya faiduhunna, nasihati, nasihati. Begitu serong, jangan langsung suruh pulang ke Nganjuk, nasihati dulu. Ini pesneleng pertama, suruh nasihati. Bener gak awakmu iku mondok kono lapo? Suruh mengklarifikasi. Nek bener apa? Ya kon tak nasihati wong aku bojomu. Nek pancene iya apa? Tak sepuro, sebab kon bojoku wis ana anak-anak. Nek aku gak gelem ya apa? Nah, kecuali ya. Nek wis nantang terus ya. Iya. Jelas ya? Faiduhunna, maka berikan pelajaran. Wahjuruhunna fil madaji, ketika diberikan pembelajaran tetap dablek. Wahjuruhunna fil madaji, ini tetap satu rumah, maka tolong mulai nanti malam pisah ranjang. Yang perempuan tetap di kamar, yang laki di depan TV.
di depan TV. Ini pembelajaran pisah fisik. Ini pembelajaran pisah fisik. Harapannya karena antara TV sama kamar itu sodok jauh, barangkali ndak kono koletek tahu apa sehingga Anda disusul. Iya, kan berarti sudah dibutuhkan. Itu ya, harapannya ke sana. Mohon maaf, ini belum ada kata-kata cerai loh ya. Ini masih permulaan. Oke, baik. Ketika dipisah ranjang ternyata dengan bahasa tubuh itu ndak mau tahu. Wadribuhunna, pukullah dia. Pak Wito pukullah itu di bawah dengkul ke bawah, diceples, tidak boleh disotok sama smackdown itu. Iya. Jelas? Pukullah, ini di bawah dengkul, ya, ceples. Itu kata-kata wadribuhunna. Oke, jadi ada 3 tahapan diomongi, pisah fisik, baru dipukul. Oke, ada 3 tahapan. Fa in ata'nakum fala tabtaghu alaihinna sabila. Setelah 3 tahap itu dia menyadari tentang kesalahannya. Dia menyadari. Taubatlah, katakan begitu. Baiklah, Pak, Cak, Mas, memang aku salah. Saiki sing gedhe pangapuram. Baik, tak sepuro. Iya. Lho mari ngono mari maghrib si lanang dadak. Lah kon wingi. Lho si adik ungkit-ungkit maneh. Ndak boleh. Ndak boleh. Ndak boleh. Menurut saya ndak boleh. Ojo gelek perkara. Wis ditutup, wis ditip del, tutup sudah. Ojo adik nambahi perkara maneh. Apa maneh perkarane tambah gede. Wong sing lanang iku lambene sodok kaya cowek gopel. Iya. Kon tak kandhani ya, kon umpama gak oleh aku, gak nasibmu gak koyo ngene. Kon kok mau sida dirabi paidi, gak ngene nasibmu. Tambah ungkit-ungkit. Quran ndak boleh. Quran ndak boleh. Paham ya? Lho gini ki isine maulid perilaku Rasulullah. Lah apa gak tahu diangkat iku. Cuma yahud tok ae. Allah Akbar. Subhanallah. Ana tahapan. Gak langsung subhanallah, subhanallah. Nah nek kaya ngene prosese yang namanya perceraian itu data Departemen Agama, data Kemenak ya, perceraian itu usia perkawinan 0 sampai 5 tahun itu tertinggi. Karena mereka belum bisa menyesuaikan bahasa tubuh, bahasa watuk wahing, bahasa pileke itu masih belum menyatu. Masing-masing nuruti emosi dan gengsinya. Jelas? Paling bahaya. Makanya siapapun jadi orang tua, termasuk Pak Udan, kalau Anda punya mantu, tolong sudah melewati 5 tahun, wajib Anda sujud syukur. Sebab arek loro iki tetap berjalan di atas rel. Selamat. 5 tahun ini paling bahaya. 5 tahun ini paling bahaya. Oleh petang tahun setengah, ndak omah geger perkara cilik tapi dadi gede. Ndak lampu merah ketemu mantan mbok wis, ya. Lirik-lirikan ditakoki, "Kon ya apa?" "Aku tetep ngenteni peno, Cak." Lah. Rusak wis. Ndak omah kebetulan ana sikok terjadi. Iya. Ya apa? Allahu Akbar. 0-5 tahun masa paling rawan. Masa paling rawan. Tapi ini bukan hadis. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Kedua, survei membuktikan gampang cerai gara-gara secara fisik pisah. Rabi oleh 3 bulan, rabi oleh 6 bulan. Sing lanang ditugasno nang ngene Timur Tengah. Sing wedok ndok omah. Campur karo mertua utawa wong tuane. 5 tahun pisan baru mulai.
Sing lanang ndok kono ya gendaan karepe dhewe, sing ndok kene ya bolak-balik WA-an karo mantan, dadi ya sepadha. Iya. Dan itu pernah terjadi ketika satu kabupaten banyak dikirim ke TKI TKW. Pernah perceraian itu tertinggi Malang, pernah. Setelah diusut survei anak IAIN, betul karena banyak yang keluar negeri. Pisah. Nek panjenengan luar negeri, bojo dijak. Mbok ya apa ndok kono. Tapi fisik gandeng terus. Jangan pisah. Kalau di Surabaya Sabtu Minggu pulang ya sih wajar lah, iya. Lagi 5 tahun. Nah ini 5 tahun itu ngapunten nggih, lanang wedok kena penyakit. Penyakitnya itu anyang-anyangan. Ndak ada obat pilnya, itu ndak ada. Jelas? Iya. Subhanallah. Ini direkam nih ya. Jadi ini ilmiah, bahasan saja ini ndak bisa dibantah. Nikah itu penyatuan antara jiwa dan raga, gini loh. Lah kok bisa? Dulu pernah Malang, pernah Banyuwangi, pernah Lamongan. Karena disurvei mereka banyak yang berangkat ke subhanallah. Nek sing lanang nyopir do Arab Saudi, sing wedok jaen. Sing wedok ngerambut bayi, sing lanang nyopir, kos. Ya aman. Kalau ndak, ya sudah. Sing dikirimi duit tok boleh. Jadi sing wedok, aku iki biyen waktu nikah janjine ku duduk duit. Iya, tapi cak emat, dadak saiki sing teko duit. Paham? Iya. Jelas ya? Jadi nikah itu penyatuan antara fisik sama mental, penyatuan. Namanya nikah. Nikah itu penyatuan. Nikahun. Nikah. Oke? Baik. Di tengah perjalanan terjadi nusus, terjadi krusel, kesro. Begitu. Oke? Baik. Peseneleng berikutnya, Al-Quran masih memberikan jalan keluar. Al-Quran memberikan jalan keluar. Jadi jangan sampai di rumah tangga itu ungkit. Ini penyakit bahaya. Tidak boleh ungkit-ungkit itu. Subhanallah. Jelas ya? Tidak boleh ungkit-ungkit itu. Cuma sing paling repot, saya sulit kalau dimintai pendapat. Sing lanang itu gak ngopo-opo. Sing wedok nemen sugene. Ketika terjadi sesuatu, sing wedok iso ngomong, sampean rene ku nggawa apa? Nek nggawa kathok kolor tok. La ilaha illallah. Sing lanang iku nuncek kaya bedoyo pisan. Ya Allah. Ada. Ya Allah. Sudah sulit. Ngapunten, menurut Quran, iya, lanang ku dadani. Apa dadani itu apa? Nyuwargano, nyembadani, sandang papan pangan aku dik sing begitu. Sakjane ngono, ya. Seperti itu. Tapi sekali waktu tidak, ya sing wedok menyadari, untung rek aku iki rupaku pas-pasan dirabi karo Cak Thohir. Alhamdulillah. Iya. Ngono ae. Dadi padha batine. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Terjadi krusel. Bagaimana menurut Islam? Lanjut. An-Nisa 35. Yes. Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mengenal. Wa in khiftum syiqaq, jika Anda khawatir terjadi syiqaq, perpecahan bainihima, antara keduanya, yakni laki dan perempuan.
yang ditempuh terakhir, ini terakhir yang ditempuh. Fab'atsu hakaman min ahlihi. Utuslah di tempat netral. Katakan di situ ada ustadz. Utuslah dari pihak laki seorang paman atau wakil. Wa hakaman min ahliya. Dari perempuan seorang wakil. Seorang wakil. Sementara suami istri sementara minggir dulu. Utuslah. Di situ ada ustadz. Masing-masing suruh ngobrol, suruh ngomong, memberikan jalan keluar. Kata Quran, iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau kedua utusan tadi itu masing-masing dari pihak laki maupun perempuan, masing-masing kepingin untuk menyatukan kembali, di situ taufik Allah turun. Di situ taufik Allah turun. Pertolongan Allah turun. Ya Allah, ya Allah. Jadi sederet persyaratan ya, rahmat Allah turun ketika terjadi tanggung jawab. Taufik Allah turun ketika terjadi kesepakatan supaya orang ini menjadi penyatu kembali. Ya Allah, baru turun. Di tempat netral. Begitu, di tempat netral. Yang penting masing-masing hakim, wakil dari pihak laki maupun perempuan tidak egosentris, tidak masing-masing membaguskan tentang calonnya masing-masing, bukan, tapi sama-sama untuk menuju kepada kebaikan. Yuwaffiqillah, baru taufik Allah turun. Jadi ayatnya kayak gini. Apa gini kita ditempuh no masyarakat belgedes ta? Begitu satu anu dedek ini enak ngene ae kon tak tono nang terminal nang mulai nang Nganjuk. Iya. Ya Allah. Lagi ini gak tahu ditempuh. Nuturi dorong. Jelas? Nuturi dorong. Pisah ranjang dorong. Gepuk bawah wahjuruhunna dorong. 4. Ngutus. Ada utusan. Yuwaffiqillah, dalam rangka mencari taufik Allah. Ngene iki Qur'ane wis ana wis suwe, tapi ndak masyarakat diabaikan. Ini akhlak Rasulullah kepada umat Muhammad. Saya yakin depak sendiri apa ya tahapan koyo ngene iki nuturi, saya juga ndak paham. Iya. Subhanallah. Jelas ya? Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Monggo. Nggih, Pak Ito. Ya berapa? Oh, bisa ranjang. Anu, sak apa iku? Sak disusule. Apa sak disusule iku ya memang enggak ada batasan. Sak butuhe. Dadak dalu-dalu sikil diuli-uli kan berarti dikongkon mlebu ya. Paham ya? Lah sampean ndonga muga-muga sikil diuli-uli. Tibake sikil gak diuli-uli, dirubung kecoa, dadi ya seje sampean. Ya apa? Mohon maaf, ini belum menjatuhkan talak loh ya. Ini baru pra sebelum masuk ke talak. Sebelum. Ini belum menjatuhkan. Apalagi kalau di Indonesia harus ketok palu. Sebenarnya bukan ketok palunya itu. Begitu Anda sudah melepaskan waktu di rumah talak, sudah jatuh. Waktu itu sudah mulai dihitung masa iddah. Pengadilan itu hanya justifikasi saja, vonis saja ya. Tapi ngitungnya itu mulai dari jatuhnya itu. Begitu. Aslinya begitu. Tapi yang dihitung mulai dari pengadilan nih. Kalau berlaku surut mundur sebenarnya tidak benar itu, kurang pas. Sampai di sini ada pertanyaan. Bagaimana nih istirahat temenan? Yes, ayo lanjut. Laki. Perempuan sampai mulet sampai kepet tidak punya hak untuk menjatuhkan talak. Sebab dulu yang menerima qabil tu nikah itu dari laki. Diserahkan tanggung jawabnya dari bapak ke laki-laki. Jadi laki-laki yang berhak. Jelas?
Ya, Pak. Oh, perempuan ngajukan. Ya, boleh. Ya, gugat cerai, perempuan ngajukan. Tapi nanti di pengadilan yang laki harus dipaksa mengeluarkan kata-kata, pernyataan. Tapi kalau laki-laki tidak mau, ya tetap tidak bisa, tidak jadi. Batal, tidak jadi. Sebab hanya keluar dari sini, dipandu dari hati. Itu kalau laki-lakinya mulet, moh temenan tidak mau, ya batal. Pengadilan tidak bisa sebagai pewakil. Dalam hal ini agama yang lebih berhak. Pengadilan tidak bisa. Saya mau debat dengan siapa, monggo. Pengadilan tidak bisa. Pengadilan tidak bisa. Jelas? Kecuali diancam, dipaksa, lah berarti darurat lah. Iya. Darurat lah ini. Iya. Kalau yang laki masih mencintainya lahir batin, ya tetap iya. Ngapunten ditelusuri temenan. Kenapa? Iya, gugat cerai, betul. Terus? Oh, bisa tembus gara-gara pihak pengadilan ikut mempresur, ikut menekan. Akhirnya yang laki-laki terpaksa harus keluar. Mohon maaf. Ditelusuri temenan secara detail, ditelusuri temenan, ketemu jawabannya. Yang perempuan sering nyelonong ada WA dari mantan, ya. Sehingga haluan kapal ini beda jurusan, begitu, ya. Sementara Cak Mat ini potongane ya gak koyok sing, iya, sehingga terjadi perubahan. Nek ditelusuri temenan. Jelas ya? Begitu. Walhasil ada pihak ketiga. Sekarang masuk, ya apa nih wis cerai? Ya apa nih wis cerai? Nggih. Oh, ngajari nikah. Oke. Sebentar. Pertanyaan sampean diterusno ndok ngene keterangan ini. Ono nganyari nikah. Oke? Baik, ayo diterusno gini. Sekarang kita masuk bagaimana kalau sudah dinyatakan cerai. Yes, surat At-Tolak. Tolak itu berapa ya? 60 berapa? Berapa, Pak? 53. Yes. 83. 65. 65. Oke. 65. Oke. Baik, 65. Oke. Surat 65 ayat pertama, ayat 1. Yes. Silakan. Keras. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, dan tunggulah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, idza talaqtumun nisa. Nabi dianggap sebagai tokoh dalam hal ini panutan agama. Jika Anda menceraikan istri-istrimu, fatalliquhunna liiddatihinna. Talaklah sampai batas waktu masa iddahnya. Waqsul iddah, hitunglah masa iddahnya. Wattaqullah, bertakwa kepada Allah. La tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna illa ayyatina bi fahisha. Jangan pernah sekali-kali kamu mengeluarkan mantan istrimu dari rumahmu
selama masa iddah. Tisu. Kembali kita masuk, ini sudah keluar ketok palu dari pengadilan, sudah cerai. Tetap tidak boleh dipulangkan ke orang tuanya. Tetap satu atap. Tetap satu atap. Koyok ngene lho perilaku Nabi Muhammad, suruh ngasih contoh. Walaupun Nabi Muhammad tidak pernah cerai, tapi diberitahu sama Allah koyok ngono proses perceraian. Sampai masa iddahnya habis baru boleh keluar dari rumah. Berarti kurang lebih selama 3 bulan istri tidak boleh keluar dari rumah. Belanja nang pasar ya bareng, cuma gak adek meeting. Tidurnya sudah beda, ada aurat. Tidurnya sudah beda. Karena di sini ada aurat. Karena sudah bukan suami istri. Nek perlu anak cucu gak ero, kalau sing ero. Nek perlu. Jadi ini tetap memberikan belanja lahir min batin. Karena ini sudah pisah. Tapi masih satu atap. Lho ngene iki ya apa? Untuk masyarakat iku ya apa? Untuk masyarakat melanggar kabeh. Apa sih tujuannya kira-kira? Oh sudah cerai bukan istrinya kok tidak boleh keluar dari rumah. Tujuannya hanya satu. Soporo gue bengi kangen. Tinggal ngebel ustad dinikahno ulang. Ini namanya nikah nganyari tadi itu. Soporo dalu-dalu. Iya. Walinya di Bandung, saya nikahkan. Ono saksinya Pak Udan sama Pak Sugeng. Walinya tak telepon. Bener deh ini walinya. Walinya nyerahkan ke saya. Saya nikahkan malam itu. Mas kawinnya, iku kacang apa iku sak piring, ono saksi, ono wali, ono mas kawin, sudah selesai. Sudah selesai. Malam itu sudah rampung, sudah menjadi suami istri. Saya disusul Pak Sugeng jam 1:30 bengi, ya apa? Dilungkas aku sholat witir disusul iki sotok kiyep-kiyep ngene, iya ya apa? Pak Udan ditotok sebagai saksi, karena harus ada saksinya 2. Saksi 2.
tetap walinya tak telepon. Syukur walinya hadir. Begitu. Itu namanya istilah wong Jawa, istilah saja nganyari nikah. Tapi sudah cerai, sudah talak satu. Jadi tujuannya tidak boleh keluar rumah selama masa iddah. Soporo ndok kono ndok kangen. Segera karena cedek segera direkatkan kembali. Sing akeh ndok masyarakat 2000% gak ngene. Lha iki Quran. Betul Pak Udan? Iki Quran. Lah apa Nabi kok dimauluti tok ngenai akhlak sing koyo ngene iki lho gak tau diji. Jelas? Nek koyo ngene namanya cerai itu semakin mempersempit ruang gerak. Nek ndelok koyo ngene. Betapa sulitnya. Jelas? Iya. Dengan orang tuanya yang ngerti ayat ini kon balekno maneh nang ngene sing lanang. Sebab dulu saya menyerahkan kepada kamu amanah. Nek wong tuane ro Quran iki dibalekno maneh. Nek ngerti, tapi wong tuane ya sing akeh 2000% ya gak paham. Malah wong tuane ngomong ngene, wong tuane waktu diolehno iki lho. Wong tuane sing wedok iki lho, dia kan perempuannya dipulangkan. Ya, wong tuane teko kono ngomong ngene. Arane Maryam. Yam, kon iku ya apa, Yam? Iki oleh-olehmu dhewe nek pojok terminal. Aku biyen iku ngolehne Thohir sebelah omah. Kon gak gelem. Ya ngene iki dadine. Ya tanggungan kon biyen ngomong-ngomongane emak, omongane bapak, gak ngene, Yang. Kok malah sampai dadi kompor sih? Kan waktu itu Anda sebagai kompor. Tambah ngompor-ngompor. Malah ngungkit-ngungkit masa lalu yang bukan-bukan. Jelas? Lha iki Quran. Tahu diangkat, tahu dipraktekno. Cuma ngene-ngene tok. Iya. Bareng ini Pak Sugeng bareng ini sampai jam 11 malam. Saya waktu itu di Lamongan. Bareng ini ngadep kabeh menghormati roh Nabi datang. Iya, harus menghormati itu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Enggak ya, sotok teler-teler ngantuk. Ada orang sepuh nggawa baskom diseni kembang melati. Semua diraupi sing sotok ngantuk-ngantuk iku. Iki keringete Kanjeng Nabi. Jadi keringete Kanjeng Nabi ku ndok baskom kembang melati lho. Ya Allah. Wong Jawa le ngotak-ngatik. Iya. Dalam hal ini pinter Madura. Madura itu ngotak-ngatik matuk, sepak, pentil karo anu dicet, dipekul dadi dhuwit. Wong Jawa iku ngotak-ngatik kalender, pon kliwon karo. Nggih, silakan. Oke. Selanjutan ini. Nggih. Kalau? Iya. Yes. Oh, ayat 2. Iya. Baik, kita lanjutkan. Tolong ayat 2 diangkat. Tadi ayat pertama, sekarang ayat 2. Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang ada di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Kalau 3 bulan itu sudah melewati hari ke-24, kurang 6 hari, ketoke gono sinyal, itu baru 2 saksi untuk kalau perlu diantarkan pulang. Tapi tetap nunggu 6 hari sampai 3 bulan. Jelas? Iya. Jelas ya? Iya.
Tadi sudah ini sudah talak, ini sudah talak. Cuma tidak boleh keluar rumah. Ya, kalau bisa. Saksi. Yes. Oh, saya paham. Kalau sudah ditalak, mau rujuk, memang harus ada saksi. Kata Pak Sugeng, nganyari nikah. Kudu ada saksi dua. Sama sederet persyaratan mas kawin sama bapaknya menyerahkan kembali. Seperti nikah yang lalu, seperti persis. Itu kalau rujuk. Lah kalau talak, juga ada dua saksi untuk kalau perlu ngantarkan pulang. Ojo digeledakan untuk terminal juga numpak bis ngono ayo, jangan. Iya. Jelas? Ada penghargaan. Maka sebentar Pak Udan. Maka di sini yang laki mantan suami itu memberikan istilah di Al-Qur'an itu famatti'uhunna, memberikan mati itu pesangon. Bahasa kita pesangon. Apa Pak Udan? Ya. Apa? Bisa orang Jawa mengatakan uang ida. Ya. Ada pesangon. Berapa besarnya pesangon? Bil ma'ruf sak mampumu. Bil ma'ruf sak mampumu. Jadi jangan dilepaskan sendirian. Selain diantarkan ada uang pesangon. Jadi selain ditahan selama 3 bulan di rumah, tapi tetap sudah tidak bisa diatasi, maka ada 2 saksi untuk mengantarkan plus pesangon. Uang nafkah, boleh? Istilah kita uang nafkah. Boleh. Uang pesangon. Jangan dilepaskan hanya cuma makdul gitu saja. Ini isyarat Al-Qur'an, akhlak Al-Qur'an. Kanjeng Nabi diajari sama Allah. Betapa gelonya wis kehilangan cakmat malah gonok sing digawe bondo gawe ketikir-ketikir. Iya nek langsung payu, nanti durung payu. Jelas? Iya, begitu. Ada uang pesangon, ya, subhanallah. Jelas ya? Di sini rumitnya untuk cerai itu, sehingga menutup pintu supaya perceraian itu jangan sampai terjadi. Guyon iso serius dari awal waktu nikah, ndak ada cita-cita untuk cerai. Ayo, sapa takonono, ayo. Sapa takonono. Dari awal nikah ndak ada cita-cita untuk cerai. Saya kalau nikahkan seseorang itu embel-embel uzawijuka ala ma amarallahu bihi mu'asyara bil ma'ruf au tasrihim bi ihsan, atau cerai dengan baik-baik. Kalimat itu tidak saya cantumkan. Saya enggak pernah ikutkan kalimat itu. Au tasrihim bi ihsan, atau nanti kelak cerai dengan baik-baik. Tasrihim bi ihsan. Kalimat itu enggak pernah saya ikutkan. Subhanallah. Saya diwurui KUA yang senior saya. Jangan ikut cantumkan itu. Masa waktu perjanjian kok langsung di situ sekaligus ada endel-endel kalimat perceraian dengan baik-baik. Menurut saya kok kurang etis. Jelas ya? Begitu. Saya tidak pernah, berkali-kali saya ikut menikahkan, tapi itu tidak ikut. KUA-nya menyusul saya nikahkan, tapi tetap KUA. Aku mau nek KUA gak melu, iya. Saya pernah diselonong untuk nikah siri sampai kepet gak tak nikah, no. Sebab aku roh nek awakmu iki nikah siri gak KUA, iya. Engko temenan aku dituntut karo mbok wek, aku sing kena urusan karena menikahkan di bawah tangan, iya. Kalau ada tuntutan. Nang omah mari sobo dinteni sampai iya. Untuk langsung tak temoni ndok depan sehingga istri saya ndak tahu. Ono apa ku mau? Ya ono tamu sing ngono tok ae ya. Tapi istri juga ketika menikahkan di bawah, waduh ya melu. Oh, ono ae, engko suwe-suwe gak yo katut ta. Lah macam-macam, iya, macam-macam wis. Menghindari itu semua. Tapi kalau KUA-nya datang, orang tuanya nyerahkan saya, KUA-nya minggir.
KUA itu kan hanya nyatet sih. Paham ya? Yang berhak itu dari pihak wali yang diserahkan ke saya. Begitu. Atau saya jadi wali beneran karena bapak sudah meninggal, saya sebagai kakak yang barep saya mesti menikahkan. Begitu. Nggih, silakan. Yes. Nggih. Oh, nasib anak. Oh ya, yes. Ya. Ya. Untuk yang maghrib, sudah manjing maghrib, ada sholat sunnah 2 rakaat. Mohon maaf, Nabi pernah ditanya itu insyikta, jika engkau mau. Insyikta, jika engkau mau. Akhirnya sahabat tadi itu begitu azan itu barengan dengan takbir, tadi sodok nayal-nayal. Saya begitu roh hadis insyikta, saya nggak pernah sebelum maghrib, tapi sesudah maghrib ada. Kalau sudah maghrib jelas, oke. Tapi sebelum isya sama sekali tidak ada. Kalau sebelum isya tidak ada. Sekarang masuk yang namanya nasibnya anak-anak bagaimana? Pengadilan agama kalau anak itu masih balita atau masih kecil, bagaimanapun tanggung jawab ibu. Tapi suami tadi itu sudah memberikan uang mut'ah, uang pesangon. Itu kan hanya sekali. Nah, nasibnya anak tanggung jawab bapak seterusnya sampai mengantarkan sampai nikah. Lo ya apa sampai? Gak pain-pain ini. Itu tanggung jawab bapak. Dan ada tanggung jawab bapak yang tidak bisa ditempuh di situ itu, yaitu kasih sayang dan kedekatan karena sudah ikut ibu. Anak balita di bawah 5 tahun, bapak itu sebagai Tuhan. Saya pernah belajar ilmu jiwa. Anak di bawah 5 tahun itu bapak sebagai Tuhan, sebagai segala-galanya. Kok ngono Pak Musa? Iya. Arek geger nang ngene tangga disawat. Awas kon ya takkan ana bapak. Jadi bapak itu segala-galanya. Paham ya? Iya. Dadak bapak diwaduli. Kan mau karo sapa sih iku? Oh, aku gak wani. Bapakne pelatih karate, gak wani aku ya. Ya wis, wong bapak kok seyek ngene ya. Bapak itu buat anak kecil segala-galanya. Paham ya? Segala-galanya. Tidur beda ranjang, anak ketakutan, ada kecoa, ada cecak, ada apa itu. Yang dipanggil bukan ibu, bapak. Pak, ono. Iya. Lu tak alami dewe. Iya. Oh bener, aku kuliah biyen bener. Balita itu bapak dianggap. Lah waktu cerai itu kehilangan yang namanya kebapaan itu hilang. Ngapunten, ini tidak bisa dibayar. Bagaimana cara menyelesaikan? Jawabannya balik lagi, ya ojo cerai. Iya. Ojo cerai. Gak weruh sing kon rabi maniku ya wedok padha ae. Betul, Pak Wita betul? Sing kon rabi ku ya wedok. Iya. Ya apa? Paham ya? Itu gambarane ngono. Berarti ya apa? Ya begitu nikah ya iya ya, yang memisahkan ya kematian. Begitu yang paling aman. Jadi ngapunten balik tanggung jawab bapak. Tanggung jawab bapak. Cuma anak kehilangan secara psikis, secara mental, anak kehilangan. Bapak ben wulan ngejoki duitnya dijoki. Tapi kebanggaan ngeterno sekolah, wisuda, bapak ndak hadir karena bapak sudah nikah lagi, istri juga sudah nikah lagi. Bagaimanapun didampingi bapak angkat, bapak sambung, beda dengan bapak kandung, jelas beda. Kayak apapun bentuknya beda. Jelas? Ya, subhanallah. Dan agak keluar 11-12. Di Malang rame di YouTube, di TV, ya. 3 anak
Sibuknya bukan main. Anak tanda tangan di atas materai, ibunya dititipkan di Pantai Jompo. Sudah tanda viral ya, betul? Iya. Subhanallah. Ya. Kok andai kata bisa flashback ke belakang, waktu hamil lahir, jerene ibuke, kon ro menene aku kon deke pantiwan, saiki tak tekek kon situk-situk. Ibunya nangis. Katanya disambangi. Nyatanya gak disambangi. Katanya tiap minggu ada yang gantian ke sini. Nyatanya enggak. Semuanya ditangani oleh perawat. Yang perawat itu donasi. Ngapunten ya, ini bukan milik pemerintah, swasta. Ada seorang ustadz. Ya Allah, subhanallah. Ngapunten pandemi kemarin bulan Mei, Juni, Juli, yatim di Jawa Timur itu di atas 5.000 Pak Wito. Yatim baru. Yatim baru di atas 5.000. Anda yang ngerekam ini, nggih. Ketika ada yatim itu maksud Pak Musa apa kira-kira? Apa yang Anda bisa kerjakan ketika ada yatim? Nyantuni mereka. Nyantuni mereka. Oh, gak ngono. Rondoe tambah akeh lho ngono. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di request. Tolong dicek berapa menit.